Saya sudah sampaikan, dan saya nggak tahu di YouTube apa sudah dihapus atau tidak. Dan ini sangat keras tentang penyampaian saya berkaitan dengan imigran-imigran gelap yang menyebar di seluruh Indonesia, termasuk yang di Pekanbaru. 100% mereka adalah kombatan Syiah. 100% mereka adalah kombatan Syiah tanpa dikeragui lagi. Dan mereka di sini melatih orang-orang Syiah untuk ke berbagai macam keahlian militer, baik merakit senjata, membuat bom, membuat segala macamnya, serangan hutan, serangan apa tuh. Mereka pelatihan, dan nanti mereka punya program. Mereka buat chaos di mana-mana. Mereka akan membuat keributan atas nama ISIS, atas nama Al-Qaeda, dan lain-lainnya, supaya umat Islam diburu. Setelah mereka melakukan chaos itu, orang-orangnya dah siap, TNI dibenturkan dengan umat Islam, mereka lari. Dan itu sudah dipersiapkan. Mereka kembali ke negaranya masing-masing. Sementara kita sudah dibenturkan dengan aparat-aparat kita. Itu rencana awal mereka. Qadarullah, komunis membara di Indonesia. PKI menggeliat hidup. Dan mereka melihat bahwa sambutan umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap mereka cukup hebat. Dan mereka calling down, mereka cari strategi lain. Dan mereka terkenal Syiah ini memakai musuh untuk ngabisin umat Islam. Dalam hal ini komunis dipakai, ditungganginya untuk menghancurkan umat Islam di Indonesia. Dan itu keahlian Syiah sepanjang sejarah. Bagi Syiah nggak penting, nggak harus tangannya berlumuran dengan darah umat Islam. Walaupun tangan orang lain, seperti kasus serangan Mongol dulu, ya kan? Melalui tangan Mongol dihabisin umat Islam. Pengkhianatan Al-Qumi luar biasa. Dan seterusnya, sejarah membuktikan selalu Syiah selalu ingin umat Islam itu habis dengan cara apapun. Nggak bisa dengan diri mereka langsung, ya dengan siapapun yang bisa mereka pakai dalam rangka menghabisi umat Islam di seluruh dunia. Coba misi kedatangan Al-Mahdinya aja ngeri loh, Imam Mahdi versi Syiah. Kalau Imam Mahdinya muncul nanti, kata mereka ya, versi Syiah ini, yang akan dilakukan Imam Mahdi mereka apa? Imam Mahdi itu di sini kemunculannya nanti. Di sini, insya Allah. Jadi ada jaraknya. Ini tanda besar kiamat yang pertama, tanda besar kiamat yang kedua, tanda besar kiamat yang ketiga, tanda besar kiamat yang keempat. Nah, Al-Mahdi itu munculnya di sini nanti. Nah, menurut keyakinan Syiah, kemunculan Al-Mahdi itu nanti salah satunya membantai seluruh umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bumi ini yang tidak mau gabung dengan Syiah. Coba, untung saja hadis-hadis tentang Imam Mahdi versi mereka palsu seluruhnya, sehingga itu tidak akan pernah ada. Alhamdulillah. Saya rasa itu sudah cukup, ya. Kalau bertanya sekali lagi, apakah mereka adalah para Syiah? Jawabannya na'am. Kemudian apakah mereka para kombatan? Pasti, ya. Karena kita menerima data-data ini bukan juga dari orang-orang yang sembarangan. Mereka ke Indonesia melatih pemuda-pemuda Syiah Indonesia berbagai macam keahlian tempur, keahlian buat senjata dan segala macamnya, di samping memperbanyak korban-korban dari wanita-wanita muslimah kita. Kabarnya ada banyak dihamilin mereka ya. Ya, betapa memilukan perasaan kita mendengarkan berita ini. Banyak muslimah-muslimah kita yang awam yang sudah berhasil mereka hamili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ibadallah, ma'asyiral muslimin wal muslimah, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Semoga makan siang kita tadi tidak kebablasan. Khawatirnya seperti kata pepatah Minang, padang panjang ampe angke paru ikanyang matu bare. Mudah-mudahan semuanya masih terkendali ya Bunda ya. Lanjutan kita saat ini, kita akan membacakan sebuah tema yang fenomenal. Tetapi saya ingin jadikan tema ini menjadi sangat sederhana, karena kita perlu menyadarkan kepada umat Islam yang kadang-kadang kebablasan, terlalu fanatik dengan penyampaian sesuatu sementara tidak lagi selektif di dalam menerima informasi. Kajian kita
kita ambil dalam beberapa menit ini tentang batas waktu yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang jarak masa antara beliau diutus dengan habisnya umat Islam sebumi ini, atau diistilahkan oleh sebahagian para ulama dengan sebutan umur umat Islam. Umur umat Islam bukan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, umur umatku antara 60 ke 70, bukan yang itu yang dimaksud. Tetapi sejak Nabi diutus sampai Allah habiskan seluruh umat Islam di muka bumi ini, berapa lama sih waktunya yang tersedia di sisi Allah? Nah, ini yang perlu untuk kita sampaikan kepada umat Islam, tentu saja dengan beberapa peninjauan berkaitan dengan kekuatan dalil yang bersangkutan. Taib. Di dalam Islam, pegangan kita yang paling utama adalah Al-Quran. Kemudian setelah itu adalah sunnah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ada 3 levelnya. Setelah hadis mutawatir, itu hadis yang paling tinggi. Hadis mutawatir, riwayat yang paling kuat, itu disebut dengan mutawatir. Levelnya level periwayatan Al-Quran. Beberapa hadis ada yang sampai ke tingkat mutawatir. Di bawah itu disebut dengan hadis ahad. Disebut dengan hadis ahad. Hadis ahad yaitu riwayat yang diterima dari satu generasi ke generasi melalui satu orang saja sumbernya. Melalui satu orang saja. Nanti dari Abu Bakar ada diterima satu riwayat oleh muridnya. Nanti muridnya meriwayatkan kepada di bawahnya lewat dia seorang diri. Di bawahnya lewat dia seorang diri sampai kepada pengumpul hadis. Umpamanya hadisnya dikumpulkan oleh Bukhari, hadisnya dikumpulkan oleh Muslim, hadisnya dikumpulkan oleh Tirmizi dan lain-lain. Bapak Ibu, hadis ahad ini sekali lagi saya katakan masih hadis Rasulullah yang dapat diterima. Hadis ahad terbagi pada 3 tingkatan. Ini high level, tingkat yang tertinggi disebut dengan hadis sahih. Di bawahnya disebut dengan hadis hasan. Ya. Nah, paling bawah disebut dengan hadis dhaif. Disebut dengan hadis dhaif. 3 jenjang tingkatan hadis ini di dalam hadis ahad masih hadis Rasulullah bisa diterima. Bisa diterima. Dengan ini kita menyatakan tidak beradab, tidak sopan, bahkan cenderung kurang ajar. Ada orang yang mencampakkan hadis dhaif. Kenapa? Hadisnya dhaif, lalu dibuang. Kurang ajar. Kenapa dikatakan kurang ajar? Itu kan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi berinteraksi dengan hadis dhaif ada adab-adabnya. Para ulama ahli hadis telah menetapkan adab-adab ini. Mbok ya jagalah sopan santun kepada Rasulullah. Dengan menerapkan adab-adab ini sebenarnya sudah jauh lebih berhati-hati daripada mencampakkan, tidak boleh terima karena itu hadis dhaif. Jujur kita katakan yang bersangkutan kurang ajar. Kenapa demikian? Adab-adab meriwayatkan hadis dhaif. 1. Hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai landasan dalil untuk masalah akidah. Untuk masalah akidah, atau dengan bahasa lain, hadis dhaif tidak bisa dibina di atasnya akidah. Yang kedua, adab yang kedua,
Hadis dhaif juga tidak bisa dijadikan sebagai sumber dalil dan sebagai hujah untuk masalah-masalah usul seperti halal, haram, ya, perkara-perkara yang utama seperti itu juga tidak bisa dijadikan hadis dhaif sebagai dalilnya. Yang ketiga, hadis dhaif dia bisa diterima selama tidak bertentangan dengan hadis dalam tema yang sama yang lebih kuat daripadanya. Umpamanya perkara tentang A, ternyata perkara tentang A itu dalam hadis hasan juga ada, apalagi dalam hadis sahih juga ada, bertentangan dengan yang ada di hadis dhaif. Saat itu hadis dhaif memang tidak dipakai. Tapi selama hadis dhaif tersebut tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat daripadanya, dia bisa dipakai, dapat diterima dalam urusan satu, dalam urusan fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan, pahala ini pahala itu, ya. Dan yang kedua dalam urusan targhib dan tarhib, ini bisa dipakai. Adab yang keberapa lagi? Adab yang keempat di dalam bermuamalah dengan hadis dhaif. Hadis dhaif dia masih perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila ada kata ulama anu, ada kata fulan anu, lalu ada kata Rasulullah, walaupun hadisnya dhaif, wajib mendahulukan perkataan Rasulullah sekalipun itu daripada perkataan ulama manapun. Ini adab. Yang keenam, adab yang keenam. Yang kelima, nggak masalah angka berapa. Yang kelima, untuk masalah hadis-hadis dhaif yang menceritakan nanti akan terjadi begini, nanti akan terjadi begini, sementara hadisnya dhaif, apabila yang digambarkan itu terjadi, para ahli hadis sepakat mengatakan naiklah status hadisnya setara dengan hadis sahih. Paham? Jadi kalau yang diceritakan dalam hadis dhaif itu ternyata terjadi sesuai dengan kenyataan, hadis dhaif tersebut statusnya naik kepada hadis setara dengan hadis sahih. Yang keberapa lagi? Yang keenam, dalam urusan ghaibiyat, urusan yang perkara yang gaib atau perkara-perkara yang nanti akan terjadi untuk sekedar diketahui sah, sekedar tahu saja, tapi untuk diyakini tidak diberikan kepada kita kebenarannya. Sekedar tahu saja, oke, nggak apa-apa. Tapi untuk diyakini ini masalah karena hadisnya dhaif. Bapak Ibu, sedikit gambaran dari saya. Oleh para ulama hadis dibedakan, ya. Kenapa ini kok bisa jadi hadisnya dhaif? Subhanallah, Bu. Mbak, dalam Islam itu penggambaran hadis ini sangat hati-hati para ulama kita. Dhaifnya sebuah hadis seringnya itu terjadi pada kesalahan yang meriwayatkan hadis. Umpama ini ada Imam Bukhari. Umpamanya guru kita Ustadz Mustafa Omar, beliau adalah periwayat hadis sekelas Imam Bukhari. Beliau ingin cari hadis dari saya karena saya terkenal meriwayatkan sebuah hadis. Ustadz akhirnya ketemu saya, ketahuan saya pipisnya berdiri. Oleh beliau ketahuan saya pipisnya berdiri. Beliau tetap nyatat hadis yang dari saya, tapi hadis itu langsung diberi kode tertentu bahwa hadis ini didhaifkan gara-gara si pelaku atau penyampai hadis ini akhlaknya kena cacatnya kencing berdiri. Ini contoh. Begitu loh, Masya Allah. Apalagi terkenal yang bersangkutan banyak bohong. Ternyata dia dagang sering bohong, dengar kayak gitu aja, atau makannya tangan kiri, udah hadis yang disampaikannya jadi cacat, jadi jatuh. Padahal masih hadis Rasulullah enggak. Gara-gara yang menyampaikan meriwayatkan hadis itu menjadi makanya sekali lagi secacat-cacatnya yang menyampaikan selama itu masih hadis dari Rasulullah, bukan hadis maudhu'. Apa itu maudhu'? Palsu.
atau la aslalah, tidak ada asalnya, matruk, batil, mungkar. Selama bukan seperti itu hadisnya, berarti dia dhaif. Selama dhaifnya bukan dhaif jiddan, maka dia dapat dipakai dalam urusan-urusan yang kita sebutkan tadi. Paham Bapak Ibu? Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu start, finish. Hadis yang bercerita tentang start dan finish ini sejak Nabi diutus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umatnya serentak Allah wafatkan dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ketujuh. Hadis yang menceritakan tentang batas waktu ini seluruhnya hadis dhaif. Paham? Seluruhnya hadis dhaif. Berlakulah adab-adab bermuamalah dengan hadis dhaif tadi. Sekedar tahu boleh. Membina dan meletakkan keyakinan kita di atas itu dan menjadikan ini sebagai dalil, kita sudah di warning oleh para ulama, jangan. Baik, ada apa dengan hadis ini? Mari kita terima. Yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan antara beliau diutus sampai wafatnya serentak umatnya di muka bumi ini, dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Ini dari Abu Daud. Hadisnya dhaif. Di salah satu riwayatnya bahkan sampai ke tingkat dhaif jiddan. Taib. Berapa umur umat Nasrani? Umur umat Yahudi berapa? Maksudnya dari Nabi Musa ke Nabi Isa. Perhatikan. Dari Nabi Musa ke Nabi Isa lamanya dalam sejarah 2000 tahun. Lalu dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad berapa jaraknya? 600 tahun. Ya. Taib kaum muslimin, Rasulullah menyebutkan umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Kalau dilihat dalam sejarah 2000 ini 600, berarti 1400. Ini yang pertama dulu. 1400. Taib. Di dalam riwayat yang lain masih dari Abu Daud, tetapi turuk atau jalur hadis yang satu ini banyak. Nah, kalau dalam hadis Bu, seandainya hadis dhaif, jalur riwayatnya banyak, statusnya kena dongkrak, naik satu level di atasnya, disebut dengan hasan li ghairi. Dia dijadikan hadis hasan karena ada faktor-faktor lain yang menyebabkannya naik dari dhaif kepada hasan li ghairi. Hadis berikut ini walaupun dari Abu Daud, karena jalurnya banyak, naiklah statusnya kepada hasan li ghairi. Apa kata Rasulullah SAW? Umur umatku di sisi Allah adalah 1 hari saja. Lalu Allah menambahkan untuk umatku 1/2 hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah karena Allah menambahkan untuk mereka 1/2 hari lagi. Baik, mari kita hitung. Umur umatku di sisi Allah hanya 1 hari, lalu Allah tambahkan 1/2 hari lagi. 1 hari di sisi Allah, kita di bumi ini ngitungnya berapa lama? Ada dalilnya? Surat As-Sajdah ayat 5. Itu dalilnya. Yudabbirul amra minas samai ilal ard, thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'uddun. Kamu menghitungnya 1000 tahun. Yang 1 hari di sisi Allah itu kamu menghitungnya 1000 tahun di dunia. 1 hari tambah 1/2 hari berapa? Oh, subhanallah, ini ada 2 hadis. Tentu saja hitungannya hijriah. Yang satu hadis mengatakan 1400,
Yang satu hadis lagi mengatakan 1500. Disinilah fenomena khilafiyah wujud di tengah para kalangan para pakar ahli-ahli hadis. Syekh Ibnu Rajab berkomentar, Imam As-Suyuti berkomentar, bahkan ada yang menisbatkan kepada Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani berkomentar. Gimana nih, ada dua riwayat, satu 1400, satu 1500. Maksudnya kalau 1400 nggak mungkin, sekarang saja sudah berapa kita? 1418 38. Sekarang saja sudah 1438. 1500. Tapi ada yang kayak gini, makanya para ulama mengatakan pokoknya antara 1400 ke 1500, di tengah-tengah inilah umat Islam habis seluruhnya. Udah mulai itu. Onde mande daki nyulai. Oke, kita hitung 1400 1500. Dalam hal ini ada yang menisbatkan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya sudah cek, saya sudah periksa sumber-sumber mereka. Sampai hari ini saya belum menemukan penyebutan tahun 1476 dinisbatkan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang bersangkutan berani menyebutkan dari sumber kitabnya. Bahkan dari kitabnya itu saya sudah gali dan saya belum menemukan. Mungkin dari kitabnya yang lain. 1476 habis umat Islam. Imam Suyuti mengatakan 1477 Hijriah umat Islam habis. 1477 umat Islam sudah habis. Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan komentar, dan komentar beliau ini lebih masuk, lebih sesuai, dan sejujurnya saya lebih memilih secara pribadi, saya lebih memilih kepada apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Pokoknya umur umat Islam di muka bumi ini lewat dari 1400 tahun hitungan Hijriah, tapi tidak akan melampaui dari 1005, antara itulah. Beliau tidak menyebutkan tahun tertentu. Sekarang yuk kita sedikit agak coba merinci. Kita hitung full saja dulu 1500, Bu. Dikurangi berapa sekarang? 1438. 1500 dikurang sisa berapa? 62 tahun ke depan umat Islam habis dong. Hitungannya harusnya begitu. Tapi tunggu dulu. Tunggu dulu sebentar. Kenapa? Ini hitungan Hijriah bukan? Kalau Hijriah itu kan dihitung sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Padahal menghitung umur umat Nabi itu sejak Nabi diutus, bukan sejak beliau hijrah. Artinya di sini ada 13 tahun beliau di Mekah belum dimasukkan ke sini kan? Kurang lagi 13. Astagfirullah. Jadi berapa? 49 tahun yang akan datang. Itu kalau dianggap umat Islam full 1500 tahun. Bagaimana kalau pendapat para ulama lain antara ini yang benar? Peluangnya makin tambah sedikit angka yang tersisa. Kalau hitung full saja 1500, 49 tahun yang akan datang kita habis semua. La ilaha illallah. Untung hadisnya dhaif. Kan begitu kan? Sehingga, tapi ingat, sekalipun begitu ini masih hadis Nabi enggak? Adabnya kita dengar, kita jadikan ilmu pengetahuan, karena dia dhaif tidak kita bina di atasnya keyakinan. Setuju? Paham Bapak Ibu? Jadi kita tidak mau didoktrin, dan juga kita tidak mau kebablasan. Alah itu hadis dhaif, buang. Awas, tidak sedikit juga ada hadis dhaif yang ternyata nubuatnya terjadi. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini satu fenomena yang sudah kita selesaikan pada siang hari ini. Jadi pertanyaan saudara kami tadi, mana beliau? Ya.
Pertanyaan saudara kami tadi bagaimana tentang hadis dhaif? Nah, secara gamblang sudah saya sebutkan tadi adab-adabnya. Nanti akan ketemu, alhamdulillah dari kitab ini saya dan kami dari tim peneliti, tim penelaah kitab, sehingga kami sadur beberapa hadis yang seluruhnya kita pastikan status hadisnya adalah sahih hasan. Hampir-hampir kami tidak menuliskan hadis dhaif kecuali kami sebutkan, dan sangat sedikit sekali angka hadis dhaif di sini. Dan kami sebutkan status hadisnya dari kitab mana. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, juga demikian dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Saya sengaja tidak memakai teknologi modern dalam menyampaikan materi ini, sengaja banget. Udah saya coba dulu menyampaikan dengan slide, ya. Ternyata pengaruh atharnya sangat lemah kepada kaum muslimin. Ketika saya menulis, tanpa disadari para jamaah sedang tertulis itu dalam ingatan mereka, dalam memori mereka. Istilahnya pengaruhnya lebih besar. Mungkin ini salah satu rahasia nun wal qalami wa ma yasturun. Nun dan demi pena serta apa yang digoresnya. Kalau saya pakai slide, secepat apa dia muncul, secepat itu dia hilang. Begitu juga dari jemaah. Gimana kajian tadi? Santiang. Bahasa Antonio hebat. Bahasa tadi entah nanti dulu. Cepat sekali hilangnya. Tapi kalau begini ini, insya Allah ya, kalau begini ingatannya akan jauh lebih kuat. Kalau di foto aja, nah ketika melihat fotonya ingat semua penjelasan itu, insya Allah Taala. Makanya dengan sengaja dimanapun saya diundang, saya sampaikan kepada panitia, tolong siapkan whiteboard. Kadang-kadang ada panitia yang kebangetan pelitnya, whiteboard kecil. Padahal saya kelasnya 2 whiteboard ini kelas saya nih. Dia kasih whiteboard kecil. Ya sudah, kalau begitu nikmati oleh jemaah. Saya nulisnya kecil-kecil. Saya sesuaikan dengan whiteboard yang ada. Puas Bapak Ibu? Enggak, yang pakai whiteboard kecil itu. Puas Bapak Ibu? Enggak. Makanya pasang whiteboard yang besar. Alhamdulillah ini 2 kan. Kalau 2 kayak gini baru menurut saya keren. Yang enggak keren itu ibu yang di samping. Ibu nggak bisa lihat. Ya kan Bu ya? Nggak bisa lihat. Tapi ibu mengandalkan pendengaran, nanti ibu bisa foto. Ya. Yang nggak kefoto adalah yang saya hapus. Sekarang kita masuk pada pembahasan 10 tanda besar kiamat. Ini dia. Ini penting sekali. Insya Allah sampai zuhur besok saya masih membahas 10 tanda besar kiamat ini, dan saya akan fokus di Dajjal. Saya akan fokus pada sosok yang seluruh nabi dan rasul memperingatkan umatnya hati-hati dengan Dajjal. Saya akan fokus di sini. Bapak Ibu, tadi sudah saya sebutkan. Masih ingat hadisnya? 10 tanda besar kiamat. Seperti apa tadi? Seperti butiran-butiran marjan. Di hadis yang lain Nabi mengatakan mirip dengan wanita yang hamil besar akan melahirkan. Terjadi bukaan. Kalau bukaan pertama sudah terjadi, maka bukaan kedua pasti menyusul. Yang ketiga, keempat. Makin dekat jaraknya, makin ke atas dia angka bukaannya, makin berdekatan jaraknya. Dan itu nggak pakai lama. 10 tanda besar kiamat ini, apabila yang satu sudah terjadi, yang kedua cepat menyusul. Bukan berjarak 1000 tahun, 100 tahun, 10 tahun, tidak. Jaraknya hanya hitungan paling lama 3 tahun. Setelah itu, dari tanda besar kiamat yang kedua ke tanda besar kiamat yang ketiga, makin dekat jaraknya. Rasul mengatakan berapa masa jarak antara Dajjal lepas dengan Nabi Isa turun. Paling hanya 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu, Dajjal pun dibunuh. Kemudian
Nah masalahnya 1 tahun 2 bulan 2 minggu itu sudah 1 bumi berhasil digarap oleh Dajjal. Ini yang kita cemaskan itu. Yo sabanta mencogok nyonyo, tapi babiso. Kemana-mana kota dia masuki, kemana-mana negeri yang dia masuki, maka penduduk negeri itu akan berbondong-bondong keluar dari persembunyian mereka. Bahkan yang di lembah-lembah, bahkan yang di bukit-bukit, yang di pulau-pulau, di gua-gua akan turun dari persembunyian mereka menuju di titik koordinat mana Dajjal itu ada di kota itu. Lalu mereka ketika melihat Dajjal, mereka langsung sujud menyembah Dajjal. Awas, ini tanda besar kiamat yang kedua, belum yang pertama. Perlu kita sebutkan urut-urutan tanda besar kiamat di sini. Tanda besar kiamat ada 10. 4-nya terjadi di fase kita. Ini dia yang pertama, dan ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, yang kelima di sini, dan yang keenam di sini. Yang ketujuh, ini akhir daripada keberadaan umat Islam di muka bumi. Taib, yang pertama apa? Yang pertama, bumi dibungkus oleh dukhon. Saya sudah menyampaikan tadi, apa beda tanda kecil dengan tanda besar? Apa beda tanda kecil dengan tanda besar? Naam, barakallahu fik. Kalau tanda kecil, sifatnya bisa lokal di suatu tempat saja, pokoknya di Mekah saja atau di Timur Tengah saja, ya. Dan kita menyimak di sini kita mengetahui seperti turunnya salju di Arab, kan begitu kan? Ini tanda kecil, dan itu terjadinya di Arab. Nggak ada urusan salju yang turun di Indonesia. Tapi kalau tanda besar sifatnya mendunia. Dunia menyaksikan, dunia merasakan. Yang pertama, tanda besar kiamat yang pertama adalah dukhan. Dukhan. Apa itu dukhan? Saking dahsyatnya peristiwa ini, sampai-sampai Allah menyebut salah satu nama surat dalam Al-Quran dengan surat Ad-Dukhan. Dukhan adalah kabut debu yang sangat tebal lagi panas, menyelimuti seluruh permukaan bumi selama 40 hari 40 malam. Saking tebalnya, Rasulullah menyebutkan, jika kamu dekatkan telapak tanganmu ke arah wajah, tidak ada satu pun dari bagian telapak tangan ini bisa kamu lihat. Saking tebalnya, Bu. Sedekat ini kita buat nggak bisa melihat, saking tebalnya. Dan yang parahnya adalah panas lagi. Bisa juga dengan membuka mata, ini akan menjadikan mata kita akan cedera, perih, celaka. Subhanallah. Rasulullah berkata, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami membedakan waktu sholat? Ini kan gelap. Gimana cara kami menentukan waktu sholat? Takdiruna laha qadraha. Kamu kira-kirakan saja, ini kira-kira ini waktu zuhur, kira-kira ini waktu asar, main kira-kira. Ibu menghidupkan genset, tidak bermanfaat. Dan ada lagi satu informasi yang akan saya sampaikan nanti. Ini informasi yang paling pahit, yang harus kita telan mentah-mentah, yang harus kita terima mau nggak mau. Ternyata dengan dukhan itu, semua teknologi setelah itu berhenti total di muka bumi. Tidak ada satupun teknologi modern, teknologi canggih yang memanjakan manusia yang masih bisa dipakai pasca dukhan. Limadha? Penyebab terjadinya dukhan inilah yang menghentikan semua teknologi. Sebentar. Semoga ibu masih ingat. Apa penyebab keluarnya satu butiran tanda besar kiamat tadi? Apa penyebabnya? Kalau tali simpulnya kalau itu terjadi, maka terjadilah dukhan sebagai tanda besar kiamat yang pertama. Masya Allah. Apa? Simpul itu apa? Yang dipotong, simpul yang dipotong itu apa? Kita ambil kepada pernyataan Abdullah ibnu Abbas. Dan ini sesuai dengan fakta ilmiah.
Di fakta ilmiah, dukhon sedahsyat itu, seluruh muka bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam, hanya mungkin terjadi jika di bumi ini terjadi hantaman maha dahsyat yang berkekuatan bisa ribuan sampai jutaan kali lipat bom nuklir yang dulu pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Apa yang memungkinkan itu? Subhanallah. Disinilah baru kita mendapatkan penjelasan dari Abdullah bin Abbas, yaitu meteor menghantam bumi. Inilah dia peristiwa besar ke depan. Meteor menghantam bumi. Dari meteor ini, bumi yang kena hantam akan menimbulkan dukhon. Tapi Michel Penn, seorang pakar astronomi dunia, dia adalah seorang ahli astronomi senior yang menjadi rujukan dari NASA sendiri. Beliau mengatakan begini, di antariksa kita ini terdapat banyak sekali pecahan-pecahan bintang yang melesat dengan kecepatan 120.000 km per jam. Satu butir meteor tersebut dengan kecepatan laju begitu, ini bumi, ini meteor, ya. Kalau sempat satu meteor ini dengan garis diameter 2 km saja, tidak usah besar-besar, garis diameter 2 km saja menghantam bumi,